Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa lagi dengan dibacain berita. Berita apa gerangan? Bung kameramen, disilahkan. Baik Bung Alfian, kali ini tentang duka Bung Alfian. Dari sindonews.com, 31 Desember 2021, hari Jumat. Tangis pecah di Jombang, anak SD meninggal dunia usai vaksin COVID-19. Jombang, kasus meninggalnya anak usai divaksin COVID-19 kembali terjadi di Kabupaten Jombang. Sempat dilarikan ke RSUD Jombang, nyawa Naura Sabrina Galia, siswi kelas 4 SD Negeri Catak Gayam di Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, tak dapat tertolong lagi. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Naura. Putri pasangan Joko dan Marwatul itu meninggal dunia hari Jumat pagi. Sebelumnya, korban menjalani suntik vaksin COVID-19 pada hari Rabunya. Bagaimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama memahami bahwa vaksin ini bukan obat, itu satu. Pernyataan terbaru yang teranyar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa vaksin apakah dosis 1, dosis 2 dan seterusnya tidak menjamin akan terkena atau tidak dengan Omikron yang sudah disebut kemana-mana. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya kementerian terkait dan secara sistem kepemimpinan ya Pak Presiden. Itu nggak bisa dibantah bahwa tanggung jawab itu harus dipegang oleh orang nomor 1 yang mengurus negara ini. Jangan apa-apa terjadi kita tidak boleh tahu sebab dan penyelesaian. Iya. Apa-apa terjadi ketika kita mempertanyakan lalu yang mempertanyakan ditangkap dengan tuduhan macam-macam. Ini persoalan nyawa. Kapan Anda akan bersikap sebagai orang yang berperi kemanusiaan? Apa memang sudah tidak ada jiwa Pancasila di hati Anda? Siapapun Anda, sekarang harus diperhatikan, ini yang mati sudah banyak. Sejak tahun kemarin kita tahu ada 20 orang BRIMOB. Dari komandan dan BRIMOB itu sampai mengalami kondisi yang sangat kritis. Dan kita juga mendengar beberapa peristiwa di berbagai daerah, di berbagai instansi. Dan ini sudah menjadi hal yang harus masuk di krisis center. Dan menurut saya pertama perlu ada segera dibuat semacam sentra informasi korban vaksinasi harus segera dibuat supaya pertama kita bisa membahasnya dengan lebih jangan ribut lagi, dibilang hoax lagi, dibilang bohong lagi, padahal ini nyawa manusia. Yang kedua, siapa yang tanggung jawab? Yang ngurus negara. Ya siapa yang merasa mengurus, yang merasa orang yang ngurus pemerintahan ini? Anda jangan malah mempersoalkan orang yang mempertanyakan, tugas Anda menjawab. Nah, yang perlu kita pahami, vaksinasi ini adalah sebuah tindakan yang merupakan kebutuhan masyarakat, bukan kewajiban, apalagi dipaksa. Kita sangat tahu di beberapa daerah, di depan mata kita, perlakuan-perlakuan yang menggunakan oknum-oknum aparat untuk memaksa dengan cara-cara seperti tentara-tentara penjajah yang pernah berbuat kepada warga negara kita. Ini kita ngurus negara apa sedang menjajah warga sendiri, Pak? Ayo Pak, sekarang ini perlu solusi, perlu hiburan, perlu solusi, perlu pengobatan, perlu antisipasi, dan perlu dipastikan tidak ada lagi yang mati setelah hari ini. Iya, Bung Alfian. Kalau kita masuk lagi nih Bung Alfian di beritanya, Ibunda Naura menjelaskan putrinya mengikuti program suntik vaksin COVID-19 di sekolahnya. Jenis vaksin yang disuntikan kepada Naura adalah vaksin Sinovac. Nah, begini Bung Alfian. Di satu sisi, kita dipaksa Bung Alfian untuk vaksin. Tapi di satu sisi, kita tidak bisa tahu siapa nih yang mau bertanggung jawab setelah korban atau orang yang setelah divaksin itu meninggal. Malah lebih sering kita Bung Alfian mendengar berita, bohong, dia bukan meninggal setelah divaksin, tetapi ada penyakit bawaan gini. Itu gimana Bung Alfian ya? Ya sebenarnya kalau mau kita ikuti ada satu dokumen yang bisa saya bacakan. Ini ada dokumen yang berisi tentang perjanjian sebelum vaksin. Iya. Nah, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat dibaca adalah salah satu
aktivitas vaksinasi di tempat di instansi tertentu. Di situ ada poin keempat, saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepas dan membebaskan pribadi panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis dan serta akibat apa dari yang menimpa dan terjadi terhadap anak saya ini seperti di sekolah nih. Jadi artinya kasus Naura, kasus siapa itu akan tetap tidak bisa terkena karena ketika orang tuanya menandatangani itu kan berjanji. Tidak, ini jahat, ini jahanam. Ini sebuah surat perjanjian yang merupakan tindakan penjahat. Ini penjahat memberikan rambu-rambu agar dia lepas dari jerat hukum, dan ini harus dibantu oleh yang mengerti hukum. Jadi sekali lagi persoalan ini mestinya dilihat sebagai sebuah hal yang alarm ya secara nasional, dan mungkin secara peran aspirasi sebagai masyarakat, saya Alfian Tanjung meminta agar pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan vaksin. Coba tengok bagaimana Kanada, bagaimana negara-negara Eropa, negara-negara di banyak negara di dunia, mungkin sudah lebih dari puluhan bahkan ratusan negara, bahkan WHO sendiri, bahkan Bill Gates sendiri dengan tegas mengatakan, dan itu bisa kita berembukan, kita bahas secara akademis, sekaligus cepat mengambil keputusan, hentikan vaksinasi, karena vaksinasi juga ternyata tidak bisa menghalangi bentuk-bentuk varian-varian baru yang konon katanya berbahaya, bukan dengan vaksin. Buat apa kalau dengan vaksin tidak bisa membuat mereka punya daya imunitas atau daya tangkal atau daya tidak terkena. Seperti itu. Kurang ajar sekali Bung Alfian ya. Mereka sampai bikin surat pernyataan seperti itu, akhirnya dia kebingungan untuk meminta tanggung jawab. Bung Alfian, ternyata kasus ini tuh ada di beberapa daerah Bung Alfian. Yang sedang kita bacakan itu kan kasusnya ada di Jombang. Ternyata ada di Bone juga, ada di daerah Magetan juga Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, bagaimana nih? Atau ada nggak nih saran Bung Alfian untuk orang-orang atau orang tua atau orang dewasa lah yang di kantornya atau di mana yang mereka dipaksa divaksin, yang akhirnya nanti ujungnya ketika ada apa-apa mereka tidak dapat pertanggungjawaban, itu bagaimana? Bung Alfian ada saran nggak? Ya, banyak hal, mungkin bisa lebih dari satu. Yang pertama, kepada siapapun, Anda yang selalu berteriak, berbuatlah sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku. Tolong pelajari hukum-hukum undang-undang tentang kesehatan, bahwa pelayanan vaksin itu lebih bersifat pemenuhan hak mereka, bukan kewajiban, apalagi paksaan, apalagi ancaman, apalagi teror dengan senjata. Itu satu. Yang kedua, ayo dong, masa seluruh Indonesia, DPRD, Anda kan jadi anggota DPRD sebagai legislator, ngomonglah, bicaralah. Ya, dan juga kepada para juru-juru dakwah, jangan sampai yang membahas ini selalu diposisikan sebagai musuh pemerintah atau oposisi. Nah, yang terakhir kepada para orang tua, agar segera membuat surat pernyataan. Ringkas aja, yang muatnya adalah bahwa anak saya divaksin dan pihak penyelenggara vaksin dan pihak terkait bertanggung jawab kalau ada apa di kemudian hari secara hukum, apalagi kalau sampai ada risiko terburuk kematian anak saya akan tuntut mereka dengan penggantian 1 triliun rupiah atau dengan apa yang sifatnya. Dan turut tanda tangan. Katakanlah itu nanti juga kalau bagus orang-orang tua tersebut bisa berkumpul, berbincang dengan para teman-teman atau tokoh-tokoh misalnya ahli hukum, dibuatkanlah pernyataan yang sama, bentuk berkas atau belangko yang sama, form surat yang sama, dan itu diberikan materai sejumlah yang disepakati. Nah itu kalau petugas yang nyuntiknya takut tanda tangan gimana? Ya nggak usah divaksin lah, begitu dong. Berarti dia nggak tanggung jawab. Berarti dia sendiri meragukan apa yang dikerjakan itu kan benar. Artinya pada masyarakat, mari kita mendudukan persoalan dan jangan mau terus jadi kerbau di cucuk hidung. Kata kuncinya kita melawan karena kita ingin sehat dan kita ingin negara juga menjamin kesehatan, keselamatan dan nyawa masyarakat. Itu saja dari saya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia semakin berani mengatakan bahwa kami ingin sehat, kami ingin menjadi bagian daripada kebangunan negeri ini, dan kami tidak ingin jadi korban atau kelinci percobaan atau orang yang dibunuh dengan atas nama pelayanan yang dipaksakan. Semoga kita mulai lebih berani lagi membangun Indonesia berdaulat. Ya, Bung Alfian. Mungkin untuk bagian terakhirnya, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam
atau orang tua di sekolah yang mereka mungkin ya Bung Alfian, hari ini mereka masih dalam kondisi bingung, takut, dan hal-hal lainnya gitu Bung Alfian? Yang pertama, pesan saya buat para penyelenggara negara, apakah Anda dokter, apakah Anda puskesmas, apakah dinas kesehatan, apakah kementerian kesehatan atau kementerian terkait, apakah polisi, apakah tentara, berpikirlah, kalau yang disuntik itu anak Anda mati disuntik vaksin. Anda mau bersikap apa dengan para petugas yang membuat kematian orang yang Anda cintai? Itu tolong diperhatikan, Anda harus juga mempunyai hati nurani. Tolong perhatikan bahwa manusia itu adalah punya hak hidup atas dasar amanat Undang-Undang 1945. Juga yang kedua, kepada masyarakat, mulai berani meminta kepastian bahwa ini adalah untuk kesehatan. Jangan lalu ketika ada yang mati di banyak tempat, dibolak-balik, lalu ujung-ujungnya tetap maksa. Nah, yang terakhir, para ulama-ulama jangan diam. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, ustazah, Anda punya kewajiban untuk menjadi penyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kemungkaran, ini kezaliman, ini kejahatan. Kita tidak harus berkata kasar. Kita tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan permusuhan, tapi kita menunjukkan penegasan. Rakyat kita adalah anak kita. Putri-putri sekolah-sekolah, walaupun dia secara biologis anak orang lain, tapi sesungguhnya dia adalah anak, dia cucu, dia keponakan, dan dia putra-putri calon pemimpin Indonesia masa depan. No way vaksinasi, hentikan vaksinasi selama belum ada kepastian atas kesehatan terhadap masyarakat. Sekian, Bung Kameramen, semangat selalu, kita jaga Indonesia kita tanpa vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.